Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai implementasi 9E Learning Cycle untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi pecahan. Nah, yang melatar belakangi saya untuk mengambil problematika tersebut yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya konsep pecahan dalam matematika itu seringkali menjadi hal yang sulit dimengerti oleh siswa. Jadi, sehingga tidak sedikit dari siswa yang mengalami miskonsepsi dalam materi pecahan. Nah, miskonsepsi sendiri itu merupakan kesalahpahaman seseorang dalam memahami suatu makna dan penafsiran yang salah berdasarkan makna yang salah. Miskonsepsi yang sering kali terjadi pada materi pecahan yaitu pada saat siswa melakukan operasi penjumlahan terhadap dua pecahan atau lebih dengan penyebut yang berbeda. Selain itu juga terdapat miskonsepsi lain yang terjadi pada siswa. Nah, berdasarkan penelitian Koni dan Ma pada tahun 2018, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa tipe kesalahan yang terjadi pada siswa dalam memecahkan soal penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi, 10 kesalahan itu diantaranya. Nah, ini. Yang pertama itu siswa menjumlahkan masing-masing pembilang dan penyebut. Kemudian kesalahan yang kedua, siswa menjumlahkan masing-masing pembilang dan penyebut, selanjutnya dikurangi dengan pecahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, siswa menjumlahkan masing-masing pembilang dan penyebut, selanjutnya dikurangi dengan sebarang pecahan. Kesalahan yang keempat, siswa menjumlahkan masing-masing pembilang dan hanya mengalihkan salah satu penyebut dengan sembarang nilai untuk menyamakan nilainya. Kesalahan yang kelima, siswa menjumlahkan masing-masing pembilang dan memilih penyebut yang lebih besar sebagai solusi jawabannya. Kesalahan yang keenam, siswa menjumlahkan masing-masing pembilang dan memilih sembarang penyebut sebagai solusi jawabannya. Kesalahan yang ketujuh, siswa mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebut. Kesalahan yang ke-8, pecahan pertama dijumlahkan dengan pecahan pertama. Kemudian kesalahan yang ke-9, mengalihkan penyebut pecahan kedua dengan angka 2. Selanjutnya masing-masing penyebut dan pembilang dijumlahkan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Baghazo pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa mayoritas mahasiswa di Arab Saudi itu mengalami miskonsepsi terhadap konsep umum dari pecahan dan dalam perhitungan matematika yang melibatkan bilangan rasional atau pecahan. Miskonsepsi yang terjadi yaitu mayoritas mahasiswa menganggap bahwa semua pecahan itu nilainya tidak pernah lebih dari 1, artinya selalu kurang dari 1. Dan dalam menyelesaikan soal pecahan dengan operasi perkalian, itu mahasiswa menyelesaikannya dengan cara menggunakan perkalian silang. Jadi, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep pecahan, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi miskonsepsi pada siswa. Nah, salah satu tindakan yang perlu dilakukan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai atau yang pas yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran khususnya pada materi pecahan. Nah, metode pembelajaran yang dimaksud yaitu 9E Learning Cycle. Learning Cycle sendiri itu merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Nah, model 9E Learning Cycle ini dapat mendorong siswa aktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dengan proses berpikir siswa. Nah, kemudian salah satu pencapaian penalaran matematis yaitu siswa dapat memahami konsep, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam komunikasi matematika. Selanjutnya perlu dibahas lebih lanjut
mengenai pemahaman konsep matematika. Nah, pemahaman matematika itu merupakan kemampuan siswa untuk memanggil atau menjelaskan konsep matematika yang sesuai. Pemahaman matematika menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam matematika sendiri, konsep yang digunakan itu ditulis secara berurutan. Kenapa? Karena konsep sebelumnya itu akan digunakan dalam memahami konsep selanjutnya. Jadi, ditulisnya itu secara berurutan. Selanjutnya, miskonsepsi terjadi pada siswa saat mengeneralisasi ide yang salah atau tidak tepat, sehingga siswa membuat aturan yang salah tanpa mengacu pada konsep matematika. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Winarsto dan Toheri, itu beliau mengatakan ada beberapa tingkat pemahaman konsep yang dialami oleh siswa atau oleh seseorang. Nah, di sini itu ada 6 kriteria, ada 6 tingkat pemahaman, dan ada 3 kategori. Kriteria yang pertama itu tidak ada jawaban atau kosong. Dijawab dengan saya tidak tahu. Nah, di situ tingkat pemahamannya ya tidak ada respon. Kemudian yang dikategorikan dengan siswa tidak mengerti atau tidak paham. Kemudian kriteria yang kedua, mengulangi pernyataan, tetapi jawabannya itu tidak terkait dengan pertanyaan apapun atau jawabannya itu tidak jelas. Nah, di sini tingkat pemahamannya itu siswa tidak mengerti atau tidak paham. Kategorinya pun sama, siswa tidak mengerti atau tidak paham. Nah, kriteria yang ketiga, siswa menjawab dengan penjelasan yang tidak masuk akal. Di sini berarti tingkat pemahamannya itu siswa mengalami miskonsepsi, sehingga kategorinya masuk ke kategori miskonsepsi. Kemudian kriteria yang keempat, jawaban siswa itu tidak menunjukkan konsep yang terkendali, tetapi tidak ada pernyataan dalam jawaban yang menunjukkan kesalahpahaman. Nah, di sini berarti tingkat pemahamannya itu siswa paham sebagian dengan kesalahpahaman. Di sini juga masuk ke kategori miskonsepsi. Kemudian kriteria yang kelima, jawaban siswa itu hanya menunjukkan konsep yang dikuasai sebagian tanpa kesalahpahaman. Berarti di sini tingkat pemahaman siswa itu hanya sebagian dan dia masuk ke kategori paham. Kemudian kriteria yang keenam, jawaban siswa itu menunjukkan konsep yang difahami oleh semua penjelasan yang benar. Nah, jadi kriteria yang keenam ini tingkat pemahamannya itu siswa benar-benar memahami konsep dan masuk ke kategori paham. Nah, selanjutnya kan berdasarkan latar belakang tadi perlu dilakukan atau perlu diterapkan model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi pecahan. Nah, model pembelajaran yang dimaksud itu 9 learning cycle. Menurut Ismet dan kawan-kawan pada tahun 2008, learning cycle itu merupakan model konstruktivis yang menyediakan pembelajaran suatu konsep baru atau pemahaman mendalam sebuah konsep yang telah diketahui. Nah, kemudian perkembangan model learning cycle itu selanjutnya digagas oleh Kaur dan Kohar pada tahun 2014. Jadi, sebelumnya itu model learning cycle itu hanya sampai di 8E learning cycle saja. Kemudian pada tahun 2014, Kaur dan Kohar itu memperbaruinya menjadi 9E learning cycle, yaitu dengan menambahkan langkah echo dan sedikit merubah tahapan dari setiap langkahnya. Jadi apa aja sih langkah-langkah 9 e-learning cycle sendiri? Itu yang pertama ada elicitation. Nah, di langkah yang pertama ini itu tujuannya untuk menarik perhatian siswa terhadap materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh guru untuk membentuk pemahaman siswa yang lebih baik pada materi yang akan diajarkan. Kemudian pada tahap yang kedua ada engagement. Nah, di sini itu fokus pada kemampuan dasar siswa. Dalam tahap ini, guru memberikan latihan soal kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana sih siswa itu memahami materi sebelumnya. Kemudian di tahap yang ketiga ada exploration.
Di tahap ini, siswa menyelesaikan latihan soal, menyusun gagasan tambahan untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang sedang diajarkan oleh guru. Siswa menyelesaikan kegiatan ini itu dengan menggunakan keterampilan kognitif mereka dan menghasilkan ide-ide alternatif untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang terlibat selama proses tersebut. Kemudian yang keempat, ada explanation. Di sini guru melakukan pengajaran langsung dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa agar memiliki pemahaman yang mendalam terkait konsep dari materi yang akan diajarkan atau materi yang akan dipelajari. Tahap yang kelima itu ada echo. Nah, di sini tahap echo itu merupakan merupakan perkembangan dari 8 e-learning cycle. Jadi di tahap ini tuh tahap latihan atau perbaikan bagi siswa untuk memperkuat hasil pembelajaran yang didapatkan pada tahap 3 dan 4. Kemudian tahap yang keenam ada elaboration. Nah, di sini tahap ini itu untuk menguji kemampuan intelektual siswa. Di tahap ketujuh ada evaluation. Di tahap evaluation, pemahaman siswa diukur menggunakan tes berupa kuis sebagai bentuk soal latihan dan penilaian untuk masing-masing siswa. Kemudian tahap ke-8 ada emendation. Nah, di tahap ini itu guru melakukan perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya. Kemudian di tahap ke-9 ada e-search. Nah, di tahap ini itu menghubungkan semua tahap pada model dengan menggabungkan penggunaan teknologi dalam tata cara penyampaian pembelajaran. Jadi sebenarnya di tahap ke-9 ini tuh nggak termasuk dalam tahapan pembelajaran, tapi di e-search ini itu maksudnya itu semua rangkaian pembelajaran itu menggunakan teknologi pendidikan atau menggunakan teknologi dalam cara penyampaian pembelajarannya. Gitu. Jadi sebenarnya cuma ada 8 tahapan aja. Gitu ya. Oke, jadi di sini solusi yang diberikan yaitu perlu diterapkan model pembelajaran 9E Learning Cycle dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi pecahan. Oke, sekian pemaparan problematika pendidikan matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.